Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi'idhari sayyidil bashar wa qaddara wiladatahu fi hadzal syahri syarifil azhar wa lailati wiladatihi 'alaihi salatu wassalam faqat anwarun najma wal qamar. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaati fi yaumil qiyamati haqqun wa man lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Al hadis wal ma'na wallahu a'lam bi muradi. Amma ba'd. Hadirin masyarakat muslimin, jamaah majlis taklim al-hikmah yang saya hormati dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita sudah masuk di tanggal 30 bulan Rabiul Awal ya. Oh. Apa? Belum ya? Tanggal pinten kamu? 24 ya? 24. Berarti masih pada ingat di tanggal Rabiul Awal. Dikoten maksudnya, Masya Allah. Dimana pada bulan ini telah lahir seorang utusan Allah, Nabi yang terakhir, yang insya Allah nanti diharapkan oleh seluruh umat manusia syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bukan apa-apa saking khususnya kayak gitu. Ibu cepetnya ayo duit tetamu gitu. Jadi boten lami kayak ini ngaji ini. Lami saya harus. Apa tadi? Soalnya apa kan ayo campur ke pajar, boten jawabnya ayo tetamu sing kondi kirangan jawab lan gizi insyaallah begini. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, tadi saya sampaikan bahwa bulan ini adalah bulan Rabiul Awal, di mana Rasulullah dilahirkan pada bulan ini. Salah kalau bulan mulut kita tidak ngaji mulut. Kenapa? Karena memang mulut atau Rabiul Awal adalah salah satu bulan mulia di mana telah lahir utusan Allah yang paling utama. Yang mana Rasulullah adalah salah satu manusia, satu-satunya manusia yang insya Allah diharapkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Tatkala suami tidak berguna, istri tidak berguna, anak tidak berguna, amaliyah tidak berguna, uang tidak berguna, semua manusia ifruh, semua manusia sedang kalur, maka disitulah kita memerlukan syafaatul utubahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kan dalam sebuah hadis dikatakan, mungkin kalau kita lihat dalam Al-Quran dulu deh, dalam Quran surat Abasa saja dikatakan, Allah katakan faidza ja'atis shakhah, apabila sudah datang
Sohoh apa sohoh? Sohoh itu apa hukumnya? Mad lazim musaqqal kalimi, karena huruf mad adanya apa? Dia ada di tengah-tengah. Bacanya berapa kemarin itu? Oh kemarin di mana ya? Ya mungkin sudah 2 bulan yang lalu kali. Nah itu mad lazim musaqqal kalimi. Mad lazim itu ada mad lazim musaqqal kalimi, ada mad lazim muhaqqaq harfi, ada mad lazim harfi musbah. Pura-pura baik ibu di sini. Pura-pura baik negeri ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin ya. Ya Allah katakan wa idza ja'atis sahah yauma yafirrul mar'u min, apabila sudah Allah hancurkan bumi kemudian kiamat terjadi, kata Allah Subhanahu wa taala ya, di sana dikatakan yauma yafirrul mar'u min akhi, maka manusia akan berlari dari saudaranya. Tadinya masaking lengket, pengajian kayak pakai seragam, tentu, dan ketinggal rukunnya kan, hebat tentu. Bahkan kalau melihat begini mah, kalau lihat pakai seragam mah kelihatan masih ya 70 tahun. Allah katakan faida ja'atis sahah ya yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi, dari ibunya juga dari bapaknya. Apa artinya? Itu nanti suatu ketika kita akan mengalami di mana kita merasa tidak kenal dengan keluarga besar kita, dengan bapak kita, dengan orang tua kita, dengan anak kita. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah min dzalik. Wa sahibatihi wa bani, dan dari saudara atau sahabat-sahabatnya, juga dari teman-temannya. Kenapa kita sampai seperti itu? Dalam Quran tersebut dikatakan likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni, karena pada saat itu persoalan kita sedang mengalami kesusahan yang sangat besar. Di mana itu Ustaz terjadinya? Al-Quran surat Al-Baqarah tadi dalam ayat yang ke-3337 tadi itu menggambarkan kejadian yang ada di alam mahsyar. Di mana Bu? Wonten sing sampun nuli. Ayo ini boten. Boten mungkin malih, tapi ten malih kan. Insyaallah. Nah, itu dijelaskan oleh Al-Quran, itu terjadi ternyata manusia itu lari dari bapaknya, dari ibunya, ipruh lagi dulu ya, ipruh, tidak saling kenal karena mereka sedang kesusahan betul-betul terjadinya di alam mahsyar. Alam mahsyar itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ardin bayda, bumi yang sangat putih bening, kakursatin naqiyyin laisa fiha alamun bi alamin. Tidak ada yang pernah ke situ, memang belum pernah ada. Dikumpulkan dalam dataran luas. Allah Subhanahu wa taala katakan. Sementara di situ di alam mahsyar itu seperti dalam keterangan-keterangan agama sudah dijelaskan, manusia dikumpulkan dari yang pertama sampai dengan yang terakhir. Yang pertama siapa Ustaz? Nabiullah Adam alaihi salam, terus menurun sampai ke yang nanti yang terakhir dikumpulkan. Kemudian nah manusia itu datang masing-masing di tempat itu sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Malah Rasulullah katakan dalam ketika datang menghadap Allah di alam mahsyar itu ada yang musatan ya, ada yang musatan, ada yang rukbanan, ada yang ala wujuhihi.
Jadi manusia setelah dikumpulkan oleh Allah menuju panggilan Allah untuk dihisab oleh Allah, masing-masing dicukulkan, bangun semua. Gali jadi sepi barang haji mengkaya. Niki kita ambil hikmah dari Rabiul Awal, dari Maulid. Lalu kemudian dikumpulkan oleh Allah, masing-masing ada yang musatan. Musatan itu apa sih Ustaz? Nemui Allah itu dengan berkendaraan. Sing drebe Polpo, sing drebe CRV, sing drebe BRP, sing drebe. Ayo sira absen. Nggih. Apa itu Ustaz kendaraannya? Mungkin ya, kalau itu kendaraannya digunakan untuk li'a'la kalimatillah, untuk menolong agama Allah, untuk mencari keridhaan Allah, mungkin itu satu. Ustaz lah pripun kekulane ning dunia boten derbe kendaraan. Ibu pernah berkurban? Iya, alhamdulillah. Ikhlas. La yanalu luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kalau kita pernah kurban, kalau kita pernah sedekah, masuk ke masjid ada uang 1000 di kantong, dimasukin ke kotak amalnya, maka itu akan menjadi kendaraan nanti di yaumil kiamat, di alam mahsyar ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Musyatan dengan berkendaraan. Ada lagi yang rukbanan. Rukbanan apa Ustaz? Biasa, jalan kaki biasa. Ini mah yang biasa-biasa saja. Amalia di dunianya biasa-biasa saja. Berarti dia maksiat ya ada, taubat kepada Allah diterima oleh Allah taubatnya, maka itu rukbanan dengan jalan kaki biasa. Tetapi ada yang paling mengerikan, wa ala wujuhihim. Jalan menghadap Allahnya, punya kaki ada, tangan ada, anggota tubuh ada, tetapi menjuntai ke langit kakinya, kepalanya ke bawah sambil menghadap ke dalam tanah. Mahsyar tadi wajahnya seret. Begitu gambaran orang menghadap Allah ketika akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 kondisi. Ada yang berkendaraan dengan amaliyahnya, ada yang jalan kaki biasa, yang paling mengerikan ada yang dengan berjalan dengan wajahnya. Lamun kula sedanten sing ngriki tekan SD niku dedalan mengkoten sering wajah, na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Masyaallah. Repot? Aduh, Masya Allah. Niku, artinya ini kayak dijelaskan. Sudah jelas di sana Allah katakan. Sehingga ini digambarkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, bahwasanya bagaimana ngerinya nanti di mahsyar itu, bahwa kita sudah paham matahari didekatkan oleh Allah, manusia tersiksa dengan keringatnya. Ada 7 golongan manusia yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih apa kan? Au itu apa? Payung, penghalang, ya, tidak akan merasa kepanasan, tidak akan apa. Allah sudah katakan itu. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia nanti di akhirat yang tidak akan tersiksa dengan kondisi mahsyar. 7 golongan. Salah satunya adalah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa ahfaha hatta la ta'lam shimaluhu ila yaminu. Bahwa kalau orang yang suka menafkahkan sesuatu, ya, tapi dia sembunyikan, kemudian tangan, kalau yang melakukan tangan kanan, tangan kirinya tidak tahu, maka itu salah satu yang akan mendapatkan naungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi Ustaz? Rajulun, yakni laki-laki atau umat muslim yang senantiasa dia khalia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu 3/4 malam, dalam waktu yang malam mencucurkan air mata, dia bermunajat kepada Allah menyadari kesalahan-kesalahannya.
Sepertiga atau 3/4? Sepertiga. Kalau sepertiga mas sekarang mas sudah jam berapa? Orang ini 3:4 dia sampun awan gitu ya. Sepertiga mungkin. Namun 3/4 masih jam 2-an nih buru kayaknya. Harus diperbaharui kayaknya. Dia udah sepertiga kayaknya gitu. Tapi insya Allah yang jelas, tapi sekitar waktu-waktu tahajud, waktu-waktu malam setelah jam 2 di sana itu adalah tempatnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang seperti itu akan mendapat naungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita di mahsyar itu berapa lama Ustaz? Riwayat hadis Imam Bukhari dalam hadisnya nomor hadis 3162 itu kita berdiri mendongak ke langit. Mendongak itu apa Ustaz? Mengkedet dia ngejelangak dia. Ngejelangak ya. Ngejelangak pakai tentu. Pinten tahun nih Ustaz? 40 tahun. Suwene mesti pakai baik. Dekat turun enggak? Ayo di pendek gimana? Ribet? Nggih. Wah, betul. Atau Ustaz katanya lari, wes sing bangkit lari sing pengadilan Allah. Menang memang kata dia 40 tahun menghadap Allah, mendongak ke langit. Masya Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah ini. Nah, suasana seperti itu ini diriwayatkan dalam hadis tersebut. Ini hadis sahih Ibu. Ya. Karena hadis itu adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Kalau kita tidak percaya Al-Hadis, kita murtad. Karena kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kalau orang-orang Syiah itu baru tidak percaya hadis. Mereka cuma percaya Al-Quran. Kalau kita tidak percaya Al-Hadis, maka kita golongan orang-orang yang murtad di hadapan Allah. Syiah itu namanya. Apa sih hadis itu Ustaz? Aqwalun wa af'alun wa sifatun wa takrirun. Diamnya Rasul, ucapan Rasul, menengi Rasul, apa yang dilakukan Rasul itu adalah al-hadis. Maka di situ kita perlu, ini hadis 3162 tadi mengatakan bagaimana dahsyatnya di alam mahsyar. Nah, ketika seperti itu manusia sedang ribut memikirkan tentang nasibnya masing-masing, kemudian masing-masing mencari pertolongan satu sama lain. Misalkan Bu Guru ke Bu Haji ke saya ke Pak Haji yang lain, ke yang lain, terus minta tolong. Tidak ada yang mampu memberikan pertolongan. Bahkan diriwayatkan dalam hadis tersebut, semua umat manusia membunuh kepada Nabi Adam, minta pertolongan kepada Nabi Adam. Kata Nabi Adam, nggak bisa. Coba sana tuh ke Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dari Nabi Adam, kayak laron kayak gitu. Nah, bayangkan saja dari manusia pertama sampai dengan yang terakhir pripun gitu jumlahnya. Ngomong jika dikit seminggu sahur sampun, ubret. Ujar, komo lamun niku seluruh dunia dari manusia pertama sampai terakhir dikumpulkan. Dari Nabi Adam memburu Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim, ya Ibrahim alaihissalam minta pertolongan kami, tidak bisa. Silahkan ke Nabi yang lain. Coba kamu ke Nabi Isa alaihissalam sampai ke Nabi Isa. Nabi Isa tidak bisa. Coba ke Nabi Allah terakhir utusan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Muhammad Rasulullah. Kanjeng Rasul saat itu ketika improh di mahsyar lagi ngapain? Beliau sedang bermunajat dalam hadis ini di bawah arsy. Beliau sedang bermunajat kepada Allah, memikirkan umatnya. Kalau kita akan lain kadang-kadang kalau udah seneng sing penting mah kita tuh gampang ngeliat. Nggih, konten nggih. Kita mah sing penting mau kita be mancing kerehin lagi ngantri tuh, ngantri apa? Kalau bisa mah kita mengelingkar ngarepan. Nggih. Lagi mana ning Rika ning jauh ning Rika. Ada ning kudu. Ning Rika mah boten guys. Boten beda kayak. Nah, Rasulullah sedang bermunajat kepada Allah. Di situ dikatakan dalam hadis tersebut bermunajat kepada Allah. Bahkan
Bahkan setelah umat datang, Rasul terus berdoa bermunajat di bawah aras, turun malaikat Jibril, wahai Muhammad, Allah memerintahkan kamu untuk cepat masuk surga. Apa jawab Rasulullah? Umatku belum masuk, saya tidak akan masuk. Balik lagi malaikat Jibril ke Allah, ya Rabb, Muhammad tidak mau masuk. Lalu apa maunya? Ya Rabb, Muhammad Rasulullah menginginkan beliau akan masuk surga kalau umatnya sudah diberikan pertolongan. Turun lagi berikan informasi, berikan kabar kepada Nabiullah Muhammad bahwa Allah akan memberikan syafaat kepada Rasulullah untuk bisa menolong umatnya yang sering dikatakan oleh kita dengan syafaatul udma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu Ustaz syafaatul udma? Itu syafaat yang dimiliki oleh Rasulullah untuk melepaskan hisab umatnya. Alhamdulillah. Bahkan pintunya khusus. Niki pintu solusi liwayo. Lah benten itu. Kan boleh lagi niki wenten pintu surga itu kata ya, pintu Singgiwayu, pintu Amalia, pintu Sodako, pintu sholat, pintu zakat, ya terus bahkan pintu umatnya Nabi yang diberikan syafaat. Pintu apa nih Bu? Yakni pintu babul aiman. Oh ada niko babul aiman. Ada lagi kalau menurut sebuah riwayat babul iman, pintu surga yang dikhususkan kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah katakan dalam sebuah hadisnya, syafaati fi yaumil qiyamati haqqun. Ngertos boten? Syafaati fi yaumil qiyamati haqqun, kata Rasulullah. Syafaatku nanti di yaumil qiyamah, yakni ketika dunia sudah berakhir, adalah hakun, hak, kebenaran. Wa man yu'min biha, orang yang beriman dengan syafaatnya Rasulullah, maka dia akan mendapatkan. Wa man lam yu'min biha, kalau dia tidak beriman, tidak mempercayainya, maka dia pun tidak akan menjadi ahli syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Masya Allah. Ini syafaatnya Rasulullah akan diturunkan. Muncul persoalan bagi kita, Ustaz, apakah semua umat manusia akan mendapatkan syafaat dari Rasul? Betul semua, selama dia menjadi umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau boten? Mau. Ayun boten? Ayun. Hayang teu? Aya. Nggih, niku arep. Kenapa? Karena dijanjikan oleh Rasulullah. Tetapi tidak semua manusia akan dianggap menjadi umat Rasul. Walaupun kita nangis, kejerit-jerit maraton langit, ngoceh maraton jagat, ayo kita manggil-manggil Rasulullah. Kalau amaliyah kita tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah, sampai ular ada sayapnya, ada enggak? Kita tidak akan dianggap menjadi umat Rasul. Tetapi kalau sikap kita, perilaku kita, amaliyah kita mengikuti Rasulullah, maka insya Allah akan diangkat menjadi umat Rasul. Ada 3 hal yang bisa kita lakukan kalau ingin diangkat menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kita diperintahkan oleh Allah agar kita mendapatkan syafaatul udmatnya Rasulullah. Maka langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengimani Rasulullah. Boleh? Lanjut Pak? Ini gimana ngajinya, lagi ngaji mulut lah, bebas. Oke. Masya Allah, semua pun jelas tiga. Ustaz sinten sih Kangjeng Rasulullah itu? Nabi Muhammad itu siapa? Nabi Muhammad manusia bukan? Manusia. Apa bedanya sama kita?
Gitu wahyu, ya punya wahyu. Lalu Ustaz nanya wae aing macana. Dalam sebuah syair dikatakan Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari wa huwa kal yaqut bainal hajari. Nabi Muhammad itu seperti manusia biasa, tetapi tidak sama seperti manusia biasa. Kok bisa Ustaz tadi dikatakan Rasulullah itu fisiknya manusia, tetapi mendapatkan banyak mukjizat dari Allah. Rasul sejak lahir ibu lamun kula buang air kecil cus dimanapun itu bekasnya, apalagi habis makan jengkol nggih baunya kemana-mana kecil lamun kita tapi Kangjeng Rasul mah ibu kalau beliau buang air kecil bekasnya saja tidak ada, itu Kangjeng Rasul. Masya Allah. Buang air besar juga tidak ada bekasnya. Itulah Rasulullah sejak masih bayi, asampun benten mukjizat. Rasul sudah besar berjalan, kalau panas nggak pernah kepanasan, kalau hujan nggak pernah sering apa tuh? Itulah mukjizat dari Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Rasul dilahirkan, ibu bacalah Berjanji, Maulid Tibe, ya Maulid Tiba, itu jelas runtutan sejarah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari lahir sampai beliau wafat diceritakan. Terutama kalau dalam Maulid Al-Berjanji. Makanya kalau di kampung-kampung lain biasanya ini budaya saya saja di kampung di sana, kalau sudah bulan Maulud itu anak-anak ngaji itu kadang paling-paling ngajinya mah sebentar, tapi tiap malam itu terus membaca sirah Nabi, jadi dengan membaca Al-Berjanji. Dosa berarti kadang-kadang begitu ya. Iya. Alhamdulillah, kecamatan ya. Nah, gitu bacanya ya, betul tuh kan, benar gitu. Tapi kadang-kadang gitu Bu Haji, kadang-kadang tuh angkatan manusianya berbeda gitu ya. Ya gimana kadang-kadang kalau sekarang yang usianya 50 tahun sudah pada ini gitu kan, turun ke bawahnya itu kadang-kadang sudah tidak terlalu bersemangat baca seperti itu, kadang-kadang susah. Itu satu faktor. Nggak mengaku, ya betul. Nah itu, Pak, dalam berjanji atau barangkali di mulut tiba gitu buat dia, atau mungkin dalam Suratul An'am ya kalau ada itu kitab-kitab yang khusus menjelaskan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak beliau lahir sampai dengan beliau wafat itu diceritakan di sana. Masya Allah. Di situ letak keutamaan Rasulullah, dari fisiknya itu sudah seperti itu. Bahkan kalau Rasulullah sejak lahir itu, ibu Rasulullah itu kuncupnya beliau sudah disepit itu apa? Sudah disunat. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika lahir sudah tidak ada lagi kuncup, sudah siapa malaikat yang minatnya juga, bukan kita. Ya, disunat langsung. Bahkan sejak lahir, kita kan kalau mau dibarang-abanin tuh anak-anak disuruh ininya juga, dia anak-anak kalau kita alisnya ditebal-tebal. Rasulullah sampun si malaikat langsung seperti itu. Masya Allah. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan. Maka yang pertama yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan syafaatul ummahnya Rasulullah, imani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang harus diimani? Yang pertama, makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jelas ayatnya Allah katakan, makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Rasulullah itu sama seperti kita. Ya, Rasulullah itu sama seperti kita. Tetapi kata Allah, walakin Rasulullah, Rasul itu adalah Rasul Allah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin. Ini catatannya.
bahwa kalau kita ingin mendapatkan syafaatul ummahnya Rasulullah, tanamkan dalam diri kita, tidak ada utusan lagi, tidak ada rasul lagi, tidak ada nabi lagi setelah Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya lamun sebelah rika wenten Ahmad Musadek sing ngaku-ngaku nabi. Lalu wenten malih sinten kan? Lia Eder. Wenten lagi ning daerah Mancak ngaku-ngaku bisa dapat wangsit, bisa bikin uang karena dapat itu katanya wahyu. Wenten saus. Maka orang yang beriman, kalau kita percaya sedikit saja akan hal ini, jangan berharap syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sudah dikatakan Rasulullah itu adalah penutup risalah kenabian. Silakan dibuka Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-40. 1 Al-Ahzab ayat yang ke-40. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Itu jelas ya dikatakan bahwa Rasulullah itu adalah nabi pamungkas khatim, ya mutiara penutup, tidak ada lagi risalah kenabian. Bahwa itu yang pertama, imani Rasulullah. Yang kedua, imani apa yang disampaikan oleh Rasul itu adalah benar adanya. Selama yang disampaikan oleh Rasul diriwayatkan secara sahih dan mutawatir. Ya, itu yang berikutnya. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kalau kita ingin mendapatkan syafaat, imani Rasulullah. Yang kedua, kata para ulama, setelah mengimani maka agungkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengimani, mengagungkan. Ustaz, mengagungkannya bagaimana? Bu, ibu pengen antuk syafaat sing Rasulullah? Pengen. Sampun mengagungkan Rasulullah? Insya Allah. Dengan cara apa? Sholawat niku ya, wenten lagi dengan memperingati maulidnya Rasul, mengingat-ingat perjuangan Rasul, itu salah satunya. Ustaz ulama boten antuk baca sholawat masa baca sholawat besi boten antuk. Sholawat yang paling utama sholawat apa, Bu? Sholawat kepada Rasul, sholawat apa? Kasih ya. Sholawat Ibrahimi. Ya, yang mana itu? Sholawat Ibrahimi atau Ibrahimi ya? Yang mana? Hafal boten? Masya Allah. Nah, niku sing sholawat sing paling utama itu adalah sholawat yang kita baca ketika kita sholat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina kama shollaita ala wa ala ali Sayyidina wa barik ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina kama barakta ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina fil. Kalau pada pintar nenek-nenek dengerin dia. Nggih niku ku sholawat yang paling utama niku Ibu. Boten wenten malih, wenten Ustaz sholawat naria, wenten Ustaz sholawat munjiat, mungkin niku sholawat. Tetapi yang paling utama di antara sekian sholawat adalah sholawat Ibrahimi, yakni yang tadi yang kita baca itu. Makanya kalau kita lagi nganggur, niki mau baca sholawat Ibrahimi lagi sholat doa. Kadang-kadang, ini masih anak-anak muda, ibu-ibu mau kotor. Lalu ibu-ibu mau kotor saus, tak kebina-bina, beda. Itu sholat Ibrahimi dibaca oleh kita sepanjang hari, maka bukti kita mengagungkan Rasulullah. Kenapa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu
kene mah. Sholawat hafal, ayat Quran hafal, apa mani ngaji wis pada turun lagi pulang yuk. Masya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insyaallah mudah-mudahan ini dalam rangka mencari syafaatnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jelas bisa dikatakan. Ya, mengimani Rasul. Setelah mengimani Rasul, kita agungkan Rasulullah. Agungkannya bagaimana? Silakan lakukan. Kita mau baca maulid tiap malam, kita baca berjanji, kita baca Sorful Anam, kita baca lagi mungkin maulid nibe, kita bisa bersolawat. Apapun itu kita lakukan, maka insya Allah itu jalan untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti terutama ketika kita dikumpulkan di alam mahsyar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lanjut. Wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Memang ya, pakai smart ya. Niku yang apa? Itu yang apa? Sering apa? Maulid yang hura-hura itu ya. Gimana itu termasuk? Maulid? Ini informasi itu Iya. Jangan lupa apa? Kemarin ini aja. Masjid, kontak, terus segala macam. Gimana itu? Apa sakit cintanya ke Rasul? Apa gimana? Kalau cinta tidak itu kan bagaimana itu bisa? Nah ini lagi kita harus memang itu mah budaya, ya itu mah budaya. Ada panjang mulut. Kemarin hari Senin itu habis panjang mulut. Bahkan kalau mau jujur, saya diminta untuk menjadi juri panjang mulut, Ibu. Kemarin itu kalau mau jujur, tapi saya sering kalau diminta untuk seperti itu kadang-kadang tidak nepat hatinya gitu. Malah saya bilang dikasih yang lain saja gitu. Dari dinas Disbud Par itu sudah telepon. Saya bilang mau aturan hari Senin betul kemarin. Terus menongkrong di pinggir jalan panas pisan sing ditilainya jeung jalan-jalan. Begini, Allah katakan, Innallaha la yuhibbul musrifin. Nah, artinya Allah tidak cinta pada orang yang musrif yang merusak. nah, musrif ya, musrifin. Allah tidak mencintai, Allah tidak suka orang yang suka berlebih-lebihan. Kalau sesuatu sudah berlebihan bisa overdosis. Betul. Ibu sakit emah, mangan maboten, tumbas obat mahe, rong tablet, dipangan sekaligus daripada sembuh malah kontenku sing arane is roh, sing arane berlebih-lebihan. Itu makan halal tidak? Halal kalau itu setiap barang yang dimakannya halal. Sekarang begini, ibu makan lagi lapar beneran, ambil nasi satu bakul, ya boten guys satu bakul marong bakul dah. Satu bakul ibu ya makan gitu. Iwak masing 5 kiloan 3 biji. Ya, pokoknya lagi lapar, dimakan habis semua 5 menit setelah makan. Ya, sampai keluar muntah namanya. Itu hukumnya halal haram. Haram. Berlebihan. Begitupun ketika kita ibadah, sholat boleh tidak? Boleh, disyariatkan. Tapi kita lagi semangat sholat, misalkan Allahu Akbar, ada. Kita berada di sana, kita sholat Allahu Akbar. Antuk boten antuk. Kita lagi semangat sholat apa aja, sholat mutlak, bahkan setelah sholat asar mau nunggu sholat maghrib.
duduk wis mah salat sunat. Allah wa usolli sunatan qoblal maghrib, itu ba'da apa ya, setelah salat asar usolli sunatan ba'dal asri rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Antum boten? Itu namanya israf, berlebihan. Sekarang mengagungkan Rasul tetapi dengan memubadirkan harta. Innal mubadirina kanu ikhwanas sayatin. Bisa kalau sayatin jama, syaitan mah tunggal. Berarti sesungguhnya orang yang suka memubadirkan harta adalah orang-orang teman-temannya setan, laknatullah. Ustaz itu mah enggak, ya mungkin enggak, tapi kadang-kadang bikin panjang mulutnya, dibuang-buang di jalanan, enggak kemakan, enggak apa, maka itu hakikatnya akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Tapi kalau tidak masuk dalam kategori itu berlebih-lebihan. Yang penting kalau tidak bermanfaat berarti berlebih-lebihan. Kalau sudah berlebih-lebihan maka itu sudah di luar aturan agama. Yang paling bagus adalah menghormati Rasulullah, kita takjim iman kepada Rasulullah, kita ikut manhajnya Rasulullah dengan senantiasa apa? Memperbanyak baca sholawat, lalu kemudian ikut ittiba kepada Rasulullah. Apa diantaranya? Muhasabah tuh anak-anak, muhasabah tuh keluarga. Ini bulan Rabiul Awal, Rasulullah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa Andika atau Baginda senantiasa puasa hari Senin? Karena hari Senin adalah hari kelahirannya. Makanya mungkin kita dalam rangka untuk mendapatkan syafaat Rasul, salah satunya cerenikuh bulan Rabiul Awal dengan melaksanakan puasa sunnah, salah satu. Itu diantaranya. Kalau tidak berlebih-lebihan, tidak jadi persoalan. Kan yang paling bahaya begini kadang-kadang. Hari itunya mah enggak mafsadat, itu sebetulnya enggak mafsadat, enggak ada hal yang bisa merusakkan, tidak ada. Yang mafsadatnya itu kadang-kadang ada kepala keluarganya ke RT sini misalkan, RT 1 mau bikinnya panjang mulutnya seharga 15 juta. Kan uangnya dari mana? Wis masing-masing kepala keluarga diminta uang 500.000. Boro-boro buat sumbangan seperti itu. Gitu kan ya? Nah kalau sudah seperti itu sudah bertentangan dengan aturan agama. Ari seikhlasnya itu akan menjadi amalia. Atau kalau ada mah untuk memberikannya, itu pun akan menjadi saksi nanti bahwa kita mengagungkan Rasulullah. Yang tidak boleh itu adalah berlebih-lebihannya. Itu biasa. Masih wenten. Tetamunya sampun tahu. 10 menit mali ya, sampai setengah 10 saat. Angkaturan. Waalaikumsalam. Apa hukumnya ada orang yang menyamakan Rasulullah dengan orang lain? Misalnya begini, seperti yang lagi heboh sekarang, itu Ibu Sukmawati Soekarno Putri menyamakan bahwa Soekarno sama dengan Nabi Muhammad dan Pancasila sama dengan Al-Quran. Apa hukumnya menurut agama Islam? Masya Allah. Ternyata Bu Guru tuh kalau bahasa anak-anak sekarang mah update gitu. Kuning buatan update, kuning gitu. Wah pokoknya mau mantap coba nih kataku. Wenten sini gitu mau lagi rame. Cuma hari sepengetahuan ulama Dede menyamakan. Kalimatnya itu begini, ya. Kalau di abad ke-20 yang berjasa terhadap Indonesia lebih berjasa Nabi Muhammad atau Pak Soekarno, begitu. Abad ke-20 itu ya sekarang. Iya.
tapi diungkapkan oleh manusia, mengidentikan, menyamakan antara Kangjeng Rasul dengan manusia lain, itu perbuatan laknat. Kata ya, dari sisi apapun, yang rugi siapa? Bukan Rasulullah, bukan Islam. Yang rugi itu yang bersangkutan. Memang sih yang namanya siksa adab itu nggak kelihatan, nggak kayak uang 100 ribuan ke dalam jaseku. Makanya pada pengen, tapi kalau adab siksa kadang-kadang kan tidak kelihatan. Mungkin saus jika itu urusannya. Nah, saya putuskan, saya berikan penjelasan. Kalau yang semacam itu, maka itu dia termasuk ingkarus sunnah, ingkar terhadap Rasulullah. Ya kan berbedaan katanya. Memang sih kalau mau berdebat, mau guru berdebat. Ya memang kalau dari si kalimatnya mah tidak jadi persoalan. Cuma menyamakannya saja itu sudah su'ul adab terhadap Kanjeng Rasul. Itu sudah jelek akhlak terhadap Rasul. Ingin mendapatkan syafaat, maka kita harus hormat kepada Rasul. Itu intinya. Orang yang sudah berani menyamakan orang lain, manusia biasa, dengan Kanjeng Rasul, di sisi apapun itu sudah ingkar sunnah. Ya kalau orang Islam mau bakal, kalau di luar Islam ya. Nah, kalau itu masih gimana nggih? Kalau orang Islam, ya kan Ibu Sukma, insya Allah Islam tidak ada hubungan. Nggih. Itu ya, kalau orang Islam ya jelas. Tapi kalau bukan orang Islam, ya itu mah jangankan mengagungkan Rasul, dia Allah saja tidak dipercayai. Kan Allah sudah katakan, wa may yartadid an dinihi fayamut wa huwa kafir faulaika humul khasirun. Barang siapa orang yang mati dalam keadaan tidak beragama Islam, murtad kepada Allah, maka efeknya dia akan rugi untuk selama-lamanya nanti di yaumil kiamah. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita, anak kita, keturunan kita, keluarga kita dihindarkan oleh Allah dari su'ul adab, dari tidak menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, betul malih. Walikus tambeni pinten kan kali nggih mengimani, mengagungkan. Dan yang terakhir, yang ketiganya, kita tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasul cuma saya mau beriman kepada Rasul. Oh, itu mah sudah fondasi keimanan, harus percaya kepada Nabi dan Rasul. Tetapi setelah iman, agungkan, baca banyak sholawat. Lalu kata Allah di dalam Al-Quran, teladani perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ayat ini kok perintah untuk menteladani Rasul? Nah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun, jelas di situ. Maka harus diikuti perilaku Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niki masing salah kemokoten kadang-kadang al-maulid jama tadi panjang mulut dari pengkolan sana sampai pengkolan sana. Tetapi sholat duhur ketinggal, asar ketinggal karena gara-gara ngiring panjang mulut. Niku kan sing salah tentu kadang-kadang. Iya kan? Boro-boro yang lain, yang itu saja yang pokoknya seperti itu, maka itu sudah menyalahi aturan. Maknanya seperti itu. Ikuti perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam Al-Ahzab ayat 21-nya Allah katakan, laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah. Sudah ada contoh dalam diri Rasulullah. Apa Ustaz contoh dari Rasulullah itu? Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh para sahabat, ya Aisyah, engkau kan orang yang paling dekat dengan Rasulullah, bagaimana sih perilaku Rasulullah sehari-hari? Siti Aisyah menjawab, karena khuluquhu Quran, bahwa akhlak Rasul, perilaku Rasul yang harus kita ikuti itu adalah Al-Quranul Karim. Oh banyak
kalau gitu Ustaz. Betul banyak. Tapi setidaknya apa perilaku Rasul yang harus kita ikuti? Buka Quran surat Al-Fatih ayat yang ke-29. Benten sing apa? Benten. Tapi lamun sudah diawali pasti hafal. Cuma kadang-kadang kita begitu. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaquna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tuh. Al-Fatih jelas Al-Fatih mengatakan setidaknya 5 hal kalau kita ingin mengikuti Rasulullah. Apa? Yang pertama, asyidda'u 'alal kuffar. Kita harus bersikap keras terhadap berbagai bentuk kekafiran, kemusyrikan, harus keras, jangan sampai kita meyakini. Kalau kita meyakini maka sudah tuntas, tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyidda'u 'alal kuffar. Yang kedua, ruhama'u bainahum. Apa itu? Saling asih, saling asuh, saling kasih, saling sayang antara sesama mukmin dan sesama muslim. Kita keras terhadap kekafiran, tapi kita pun diperintahkan untuk saling sayang antara sesama mukmin dan sesama muslim. Itu Quran itu. Al-Fatih ayat yang ke-29 dikatakan asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Yang ketiganya tarahum ruk'an sujada. Apa tuh? Kalau ingin diangkat oleh Rasulullah menjadi umatnya, jangan sampai kita ketinggalan, jangan sampai kita kekurangan apa? Ruk'an sujada, yakni senantiasa ruku dan sujud. Apa itu ruku dan sujud? Berarti kita harus memperbanyak sholat. Maknanya, Masya Allah, ini masih panjang sebetulnya. Ya sampun lah ya, waktunya sampun itu. Ruk'an sujada. Kan bulan yang lalu saya sampaikan bahwa yang jadi rukun sholat berapa? Ada ya? 17, ada ya? Minimal 17. Ya salah satunya. Saat itu ya. Kalau yang membatalkan ada berapa? Itu harus dijaga oleh kita. Ruk'an sujada itu juga cuma kita mampu ruku dan sujud saja, tetapi harus memelihara betul hal-hal untuk terjadinya sahnya sholat kita, mencegah betul hal yang membatalkan sholat kita. Ruk'an sujada. Lalu yang keempatnya apa? Tadi kan satu, Muhammad Rasulullah asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Lalu yang yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, senantiasa mencari keridhaan hanya untuk Allah. Apa maksudnya Ustaz? Pergi haji bukan karena manusia, pergi majlis taklim bukan karena manusia, pergi ke masjid bukan karena manusia. Apa? Li a'la kalimatillah. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, hanya untuk mencari keutamaan dan keridhaan hanya untuk Allah. Kalau mendatang ning majlis taklim niku dede napa-napa, ingin menghilangkan kebodohan, ingin meningkatkan kecerdasan, ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Belum dulu arep ngerti tak urip tak, arep ngantuk apa tak, arep turu tak. Boten napa-napa. Mungkin niku arane ya betabu nafat lam minallah. Yang terakhirnya simahun fi wujuhihim min atharis sujud, yakni kalau kita ingin diangkat menjadi umat Rasulullah maka harus dalam kehidupan kita harus ada bekas dari sujud-sujud kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau ada kata dan kalimat yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kebenaran itu murni hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, berkah dari guru-guru saya. Mudah-mudahan mereka mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kata dan kalimat yang salah dari mulut saya, itu murni dari mulut saya dan dari syaitan laknatullah. Mudah-mudahan Allah dapat mengampuninya. Nasrullah wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.